orang kalau sudah lidahnya ini sudah mengecap enaknya membaca Al-Quran, itu nggak mau berhenti. Berhenti malah canggung gitu. Nggak enak, itu seperti orang olahraga nggak keluar keringat. Ya, gitu. benar. Nggak enak, itu badan jadi sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi di Pondok Ramadan Ceria bersama SD Muhammadiyah 1 Malang. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Masih puasa Ustaz? Ya, Bahaya nih kalau Ustaznya tidak puasa ya. Jadi alhamdulillah, karena beliau ini kan jadwalnya padat Ustaz ya. Jadi tarawih dan subuh kayaknya penuh ini. ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian dan pemirsa Mutu Kawi Studi, hari ini alhamdulillah kita masih diberi sehat, diberi kekuatan untuk berpuasa. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang tentang bulan puasa sebagai bulan Al-Qur'an Ustaz. Wah, Jadi Masya Allah. Ya. bulan puasa itu kan sebutannya banyak Ustaz. Jadi entah bulan Syahrul puasa, Quran, ya. Syahrul Quran, Syahrul Siam, Syahrul Qiyam dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan fokus bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran, bulan Quran. Syahrul Nah, Quran. kita sering mengenal istilah Al-Quran di PHK Ustaz. Jadi setelah bulan Ramadan, Al-Qurannya nggak dipakai lagi. Jadi balik ke asalnya. Nah, ini fenomena seperti ini gimana nih Ustaz? Iya. Ini sebelum masuk ke menjawab pertanyaan itu, ya harusnya ditanya kenapa bisa begitu ya? Nah, kira-kira gimana Ustaz? Di tempat lain kok ada yang tidak begitu ya? Di tempat kita kok bisa begitu. Nah, ini boleh jadi analisis saya ini benar, karena pengalaman dan berdasarkan pengalaman yang saya ceritakan. Boleh jadi ya ada yang tidak setuju. Biasalah di dunia ini selalu ada pro dan kontra. Ya, Nabi benar pun sebelum jadi Nabi digelari orang paling jujur, al-amin, tapi begitu mendeklarasikan diri sebagai Rasul, sebagai Rasulullah utusan Allah SWT, maka yang paling menolak pertama kali yang beri gelar al-amin itu. Jadi kalau ini terjadi di dunia Al-Quran, ya, saya pikir ini sesuatu yang wajar karena memang tinggal di sebuah negara yang memang negara Pancasila seperti inilah. Ya. Ini tantangan dakwah yang menjanjikan pahala yang luar biasa maksudnya. Nah, begini Ustaz Sahran, saya ini pernah jadi dulu istilahnya supaya keren dan kita mengelolanya tidak merasa canggung, apalagi rendah diri, minder gitu ya, merasa inferior kompleks itu. Guru ngaji itu mengelola sebuah taman Al-Quran, maka pemimpinnya tidak disebut sebagai mudir atau apa gitu dalam istilah Arabiah, tetapi disebut dengan istilah yang sangat membanggakan itu. Siapa yang tidak suka jadi direktur? Iya. Direktur Taman Pendidikan Al-Quran Al-Amin, nggak pernah jadi direktur saya. Nggak pernah. Waktu itu 10 tahun saya dipercaya teman-teman para asatidz di dunia Taman Pendidikan Al-Quran mulai tahun 1997 sampai 2007, yaitu Direktur Daerah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Quran, Taman Kanak-Kanak Al-Quran, yang dinaungi oleh Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Malang. Berarti hari ini kita pas ngundang narasumber ya. Banyak pengalaman beliau di dunia Al-Quran ya. Cuma emang banyak Ustaz yang orang-orang itu ketika ditanya pekerjaanmu apa, nyebut guru ngaji itu kayak gimana Ustaz? Kalau saya tidak dibalik, itulah kami ketika itu dalam tanda petik kami ya, yang digodok waktu itu oleh LPPTKA dan juga lembaga selain ini ada di Jogja. Kita itu ada Pak Kortak, Badan Koordinasi Tarbiyatul Quran ya. Itu bahkan waktu itu Pak Amin Rais menjadi pembinanya, waktu itu penasehat. Itu zaman sebelum reformasi ya. Kan reformasinya kan 98 ya. Di 97 itu saya mulai memimpin. Nah, di tahun sebelum 97 sebenarnya sudah bergelut saya dengan dunia Al-Quran ini di Malang. Saya menjadi sekretaris lembaga koordinasi
Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Quran, LKP 2 namanya. LKP 2. Nah, yang jadi ketua beliau Allah yarhamuhu Ustaz Hasan Bisri, orang Gadang, Gang Sepuluh. Orang Gadang Sada 10, beliau sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan semua amal solehnya diterima Allah Ta'ala. Ini juga pejuang Al-Quran yang sangat sepuh, tetapi semangatnya anak 17 tahun kalah sama beliau. Ya, saya jadi saksinya ketika itu. Nah, tidak lama memimpin itu, kemudian karena saya waktu itu jadi bendahara BKP RMI Kota Malang, ya kemudian oleh teman-teman didaulat untuk ini kita punya lembaga di bawah BKP. Waktu itu saya belum ke pimpinan Muhammadiyah ya, belum. Masih, tapi sudah diranting ya bareng. Jadi ketua Takmir Masjid Al-Amin Bareng, yang itu adalah amal usahanya pimpinan ranting Muhammadiyah Bareng 2. Nah, 10 tahun memimpin itu luar biasa. Itu ada kesatu paduan, ada perpaduan, ada Masya Allah, kayak wahdatul ummah gitu ya. Umat ini kayaknya satu aja gitu, Masya Allah. Karena dulu sih Al-Quran sama. Itu belum ada model-model metode-metode yang seperti sekarang, Zat. Sekarang kan banyak nih metodenya. Banyak. Waktu itu sudah banyak, 30 metode. Dan yang paling banyak masyarakat itu metode Al-Baghdadi. Alif Fathah, Alif Dhama'u, Alif Kasro'u, A-I-U kan. Betul. Kayak gitu, itu dieksa dulu kan. Nah, lalu Iqra yang menurut pengetahuan saya, yang lebih menasional dengan metodenya sebelumnya Qiraati ya. Qiraati kemudian dimodif oleh Kiai Al-Maklum Allah yarhamuhu As'ad Umam. Beliau ini orangnya yang saya kenal, beliau cacat. Ya. Punggungnya tidak bisa ditekuk gitu, jadi nggak bisa duduk begini, harus agak sandaran gitu. Ini yang pakai Iqra insyaallah masih lihat foto beliau. Belakangnya itu kan ada belakangnya. Ya. Lalu luar biasa ketika itu ada semua aliran keagamaan di tempat kita ini. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada Persis, ada macam-macam toriko itu. Tapi kalau sudah megang Al-Quran kan caranya baca sama. Mbok itu gundul, mbok itu gondrong kan cara bacanya sama. Ada tanda-tanda tajwid yang lengkap atau tidak lengkap kan cara bacanya sama. Sehingga kita berada dalam satu koridor yang sama, yaitu Al-Quran. Maka saat itu luar biasa. Dan kebetulan negara memfasilitasi. Ya. Ada festival anak soleh fasilitas negara itu. Sehingga kita yang di bawah itu unit-unit TK Al-Quran, TPA atau TPQ, kemudian berubah jadi TPQ. Ya. Awalnya TPA namanya. Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian dikembari sama tempat pembuangan akhir sampah gitu kan. Wah, ini nggak enak. Akhirnya A-nya ganti. Akhirnya A-nya ganti T gitu diusulkan ini. Tapi yang di tempat lain yang tempat pembuangan sampah tetap TPS, itu diprotes ini tempat pemungutan suara, jangan TPS itulah. Akhirnya ya sudah diganti. Akhirnya diganti lah. Berkembang menjadi zaman itu ada TPA untuk yang kelas Iqra, kemudian masuk Al-Quran ada kelas TIA namanya, Ta'limul Qur'anil Aulad itu. Tidak banyak di Malang ini TIA-nya, karena begitu biasanya ngaji Iqra itu mereka selesai khatam 5 juz atau 2 juz itu sudah masuk SMP bubar. Ini kalau dengar kayaknya nostalgia nih, Ustaz. Masa-masa lalu ya. Ini perkembangannya nampaknya ada ini perbedaan. Lebih parah sekarang. Saya tadi mendengar loh, masa lalu sepertinya kok indah gitu ya. Waduh, saya bisa merasakan keindahannya itu sasaran. Anda belum di sini waktu ya, itu. Mungkin masih di kampung halaman. Tahun 97 masih SD saya 97. Itu pernah terjadi di sini wisuda, bukan khatam Al-Quran, bukan, tapi wisuda khatam Iqra di jilid 6 selesai, kemudian masuk membaca, mulai bisa membaca Al-Quran. Dan testingnya itu bukan testimoni, bukan. Jadi yang terbaik dari unit-unit itu ditampilkan di panggung, kemudian disuruh buka Al-Quran, maka para pengunjung siapapun boleh ngetes dia. Dari halaman berapa saja, muka, yang tengah, yang belakang, terserah. Yang ada ayat-ayat gharibnya sudah terserah. Yang ini kayaknya digunakan di program tahfidz, TPA apa-apa itu ya, di salah satu program. Ini nggak sampai ke tahfidz ya, karena dia pegang Al-Quran. Benar. Ada yang
usia TK, ada yang SD kelas 2. Jadi tidak ada yang masuk SMP ketika itu di Malang tidak bisa baca Al-Quran. Targetnya lembaga-lembaga ini seperti itu. Nah, kemudian ketika berjalan waktu terjadilah politik itu, proses politik tahun 98 ya, reformasi. Nah, ketika reformasi itu mulailah aktivis-aktivis guru-guru ngaji yang hampir semuanya aktivis remaja masjid. Ya. Hampir semua saya bilang itu, karena ada beberapa yang tidak remaja lagi, tapi dia kumpul sama orang anak remaja itu untuk ngajar ngaji di masjid-masjid itu. Tidak kurang ketika itu saya membina lembaga LPPTKA itu 112 unit ya di Kota Malang saja. Dan ketika masih belum berpisah LPPTKA Malang Raya jadi satu, itu bahkan kita punya anggota di Sendang Biru. Di Masjid Al-Falah. Itu masjid itu dibangun oleh JDSF gitu kayak itu. Oh iya. Kawan-kawan JDSF, kemudian ini tolong Ustaz Agus, biasanya saya lebih suka dibilang Mas ketika itu. Masih muda ya. Ojo dipanggil Ustaz aku itu tuh Ustaz itu yang sudah makomnya tinggi lah. Aku kan cuma gini. Ya sudahlah, akhirnya panggil Mas. Tolong yang di Sendang Biru itu ditangani juga ya. Jauh loh itu. Sendang Biru dari sini ketika itu jalan belum seperti ini, hot mix sampai di sana kan. Waktu itu jalannya yang aspal biasa gitu. Untuk kesana aja 2,5 jam sampai 3 jam. Itu kita tangani. Alhamdulillah, dan kita datang itu sekedar untuk menyemangati para ustadzah di sana yang memang dibayar dihonor dikit oleh YDSM untuk jadi mujahidah, karena sebagian besar memang perempuan di sana. Kita datang itu menjadi penyemangat bagi mereka. Saat lain kita datang bukan dengan sendiri, tetapi datang dengan bawa mushaf sebanyak 50 biji untuk anak-anak kita di sana, supaya ketika sampai membaca Al-Quran itu nggak susah, karena beli Al-Qurannya kan ke Malang. Oh gitu. Iyalah, akhirnya dipakai itu Al-Quran yang bahasa Jawa wis ledeh-ledeh. Udah nggak, akhirnya dibawakan dari Malang ke sana. Teman-teman kita di sini ya jamaah saya di Al-Amin ini yang kita gerakkan tuh, ayo disumbang Al-Quran, ayo ke sana, ayo. Waktu itu di Al-Amin, TPG Al-Amin itu ada POS ya, Persatuan Orang Tua Santri, dan kebetulan ketuanya itu beberapa tahun kemudian terpilih menjadi ketua PJM Klojen. Ya, Ustaz Mahmud Barabut. Ustaz Mahmud. Mahmud Abdullah Barabut. Itu sahabat saya yang saya ajak untuk ayo membimbingkan Al-Quran, tidak dengan kata, tapi dengan perbuatan. Alhamdulillah, saya sempat berjumpa dengan beliau berapa kali. Nah, kayak gitu. Nah, setelah proses politik ini lahir partai-partai, dan ternyata sebagian besar lebih tertarik ke partai-partai itu, tujuannya mulia sebenarnya. Mereka ingin negara ini punya perhatian terhadap para guru ngaji itu yang telah mereka berjibaku meluangkan waktunya untuk mencetak anak bangsa supaya berakhlak Al-Quran, akhlak mulia, akhlakul karimah, tanpa dibayar. Gitu. Para tutor Quran ini. Iya. Berarti awalnya larinya malah ke politik itu dengan niat seperti itu. Niatnya sih, yang saya tahu, yang saya kenal kayak gitu, mereka ceritanya gitu. Membumikan Al-Quran. Tahu dari mana? Saya diajak soalnya. Oh, sempat. Sama diajak teman-teman, ada yang ngajak temannya akrab itu, ngajak. Ini kita partai Islam, nanti kita menegakkan Islam dengan secara konstitusional, jadi tidak pakai ngamuk-ngamuk, tidak pakai apa gitu ya. Memang sesuai koridor bagaimana negara ini disusun pendiri, ya kita ngikutin itu. Kalau memang ingin ini ya sudah. Harus gabung. Kata Bung Karno dulu kan gitu ya. Kalau kamu ingin murjangan Islam, masuk ke parlemen, berjuang dari sana. Kalau masuk ke parlemen aja nggak berhasil, berarti kan kita nggak disukai orang. Oke lah, logika itu bagus, tapi saya bilang gini, saya tolak 2 alasan. 1, saya ini PNS, dan saya setuju dari dulu zamannya Golkar, Orde Baru itu saya nggak mau ikut partai termasuk Golkar. Sehingga penguasa dalam bahasa Jawa itu diceng aku di kantor itu. Apa diceng itu? Dikucilkan apa? Bukan dikucilkan, tetap diberi pekerjaan, tetap digaul gitu, cuman ditandai gitu loh. Ditandai. Aku dikira orang P3 waktu itu. Beda partai. Iya kan, saya nggak mau, karena nggak apa ya, pegawai negara itu ya pelawan negara, bukan pelayan partai. TP3 itu kan partai Islam saja. Iya. Saya
Ka'bah ya. nggak begitu percaya ketika itu nggak semua partai betul. sampai hari ini ternyata. Sampai hari ini. Cuman nggak berhubungan dengan partai, bagaimana kita berpolitik. Tetapi alhamdulillah para pimpinan ulama-ulama kita kan bisa beri contoh. Ternyata berpolitik itu bisa juga tanpa partai, bisa. Cuma memang nggak kuat, nggak bisa menelurkan ide yang bisa masuk dalam ranah negara. Termasuk ini teman-teman ini gitu. Itu penolakan saya itu karena saya PNS, ASN ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda tanya partai saya apa, partai saya itu Taman Pendidikan Al-Quran, tahu? Ah, itu. TPA jadinya. TPA. Saya ingin berjuang di sini. Ya. Kalau semuanya masuk partai, lalu yang ngurusi anak ngaji siapa? Itu pasti kamu akan habis waktumu untuk ngurusi partai. Itu pasti karena lapar itu berdiri. Berat itu cari masa, cari orang. Nah, sementara ngurus ngaji ini anak-anak tiap hari. Ya. Waktunya cuma jam 4 sampai jam 5. 1 jam. Cuma 1 jam. 1 jam dengan jumlah anak yang sekian banyak itu kan berarti kan harus diatur bagaimana nanti benar. jatah 1 jam itu bisa jam 3 sampai jam 4, Masing-masing jam dapat. 4 sampai jam 5, masing-masing dibagi kelas-kelasnya, nanti kelas sekolahan, maksudnya kelas umur, sehingga tidak bentrok yang anak-anak yang gede-gede lalu dicampur sama yang kecil, kasihan yang kecil nanti. Baik, itu masa yang luar biasa kalau dikenang. Itu masa saya sangat bersemangat kemanapun ketika ditugaskan negara itu ke turune ke daerah itu. Mesti yang saya cari pertama itu informasi ketika ngurusi petani dekat hutan itu. Selesai urusan, saya bertanya. Kalau tidak bertanya ya nunggu sampai sholat asar di sebuah tempat itu. Masjid gede itu, kemudian saya sholat asar di situ. Nunggu ada anak-anak apa enggak itu ngaji enggak? Ternyata banyak. Dan saya lihat bukunya Iqra juga. Iqra semua. Wih, ini dekat gunung ini Iqra sampai ke sini, masya Allah. Kemudian setelah kita ketemu teman-teman di wilayah, di provinsi, LPPTK, direktur masing-masing daerah itu. Kan ketuanya namanya direktur daerah, ada direktur wilayah. Ketemu masing-masing daerah bisa melaporkan berapa unit yang sudah dikembangkan, berapa unit. Makin mantap ini, wah ini kalau ini bisa seperti ini terus katakanlah 30 tahun aja bisa segitu, ya otomatis Indonesia ini akan dengan sendirinya jadi diberkahi dan menjadi negara yang Qurani. Itu sempat mimpi sampai ke sana Ustaz. Dan orang yang seperti saya ternyata tidak sendirian. Begitu ketemu di sana, loh ini apa negeri, itu bukan negeri. Rata-rata PNS malahan. PNS dan bukan dari Departemen Agama. Waktu itu kan masih Departemen Agama namanya, bukan PNS. Itu makin bikin saya makin bersemangat. Alhamdulillah, teman saya ternyata aku nggak sendirian. Di Malang memang sendirian. Di Malang sendirian. PNS yang bukan latar belakangnya agama, tapi ngurusi agama dengan serius. Dan dapat kawan-kawan yang seperti itu juga. Nah kemudian perjalanan ke sini, makin ke sini, setelah reformasi itu makin buruk menurut saya. Ketika zaman Pak Presiden SBY itu dimulailah pegawai negeri itu hari kerjanya 5 hari. 5 hari kerja. Pulangnya tapi sampai sore saja. Sore ya. 5 hari kerja sampai sore. Bukan jam 4 sampai di rumah kan, jam 4 kan baru ringkes di jam kantor. 4 itu baru keluar dari kelas. 4 paling cepat. Kalau yang sekolahan malah lebih lambat lagi. Di kantor rata-rata jam 4.10, jam 4.55 baru nanti keluar. Belum jarak kantor ke rumah itu jauh. Bareng mesti keluarnya macet. Zaman itu sudah macet malah. Tahun 90-an awal 2000 itu sudah macet lah. Sekarang macet ya wajar lah. Dan pekerja gini banyak guru ngajinya ya? Ya. Dan kalau di kantor nganggur itu, kalau misalnya kan sistemnya ketika anggaran belum turun karena kita UPT-nya kementerian itu, kalau anggaran belum turun kan banyak nganggurnya itu teman-teman tak jangan belajar ngaji, belajar Al-Quran ya. Di kantor. Di kantor. Dan sudah banyak kurbannya tanda petik ya. Kurban positif. Positif akhirnya alhamdulillah Al-Quran kita belikan, senangnya masya Allah. Sekarang jadi saudara. Iya. Ya berbicara yang zaman sekarang Ustaz, kita lihat kan TPA kita nampaknya berkurang ya. Satu sisi anak-anak lebih didominasi dengan aplikasi HP, banyak main HP. Terus mungkin juga beberapa orang yang punya kira untuk jadi pendidik Quran itu mulai berkurang di TPQ. Ya mungkin karena benturan kerja tadi Ustaz, jadi pulangnya sore dan sebagainya. Akhirnya kan sebagian orang tua ada yang nggak ngurus,
Terus pokoknya mau ngaji enggak, Iya, betul. terserah. Ini juga refleksi kita mungkin Ustaz. Ini mumpun di bulan puasa ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya memang ini perkembangan zaman ya. Zaman boleh berubah, tetapi sebenarnya akidah umat itu nggak boleh berubah. Tapi bagaimana akidah tidak berubah kalau dia jauh dari Al-Quran? Maka ini harus dianggap sebagai apa ya, ancaman bersama. Bersama. Ancaman bersama dalam bentuk diquranisasi. Ketika zaman itu ada quranisasi, ya apa-apa gitu dunia Al-Quran, dan didukung oleh masa-masa akhir Pak Harto memimpin negeri ini, menghasilkan 1000 masjid lewat amal bakti Muslim Pancasila. Presiden mana yang bisa bangun masjid Sebanyak itu ya. duitnya orang Islam yang jadi pegawai negara itu bagian negeri, kemudian bisa dibangun masjid yang luar biasa banyak, dan itu manfaatnya luar biasa di daerah-daerah. Nah, gimana ya kalau ditanya begini, karena ketika di Pak SBY guru ngaji yang pegawai negeri pulangnya malam, maka muridnya semburat. Ya, benar-benar. Bila di zamannya Pak Jokowi ini gantian, anaknya yang juga dipulangkan sore karena masuk sekolahnya 5 hari seperti bapaknya bekerja. Anak sudah pulang di rumah, bapaknya belum pulang. Bapaknya nggak bisa baca Quran, anaknya juga apalagi. Dan fenomena itu kan banyak. Betul. Seperti itu. Dulu bisa hampir dicegah dengan banyaknya berdiri TPQ itu, dan sekarang TPQ itu hampir semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Habis. Ya, habis. Nah, gimana coba lihat ini? Ini kan jadi kekhawatiran kita, Ustaz. Jadi anak-anak pulang sore, lalu kemudian belum dapat tugas dari sekolah dan sebagainya. Jadi orang tua cenderung malah manggilnya guru les, bukan guru ngajinya. Iya. Dan ini memang fenomena yang disinilah letak pentingnya partai politik paham masalah ini. Ya, para pemimpin partai politik paham masalah ini, dianggap sebagai bahaya. Kalau saya ini tak anggap bahaya. Nah, kalau mereka carinya hanya cari dunia untuk kekuasaan, dapat fulus, dapat kenikmatan material, ya segera khatam negeri ini. Segera khatam. Ya, mayoritas Islam kan di Tapi sini. insya Allah orang yang seperti saya jumlahnya nggak satu. Nggak satu. Insya Allah tetap berpikir yang sama. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Saya kira back to the mosque. Kembali ke masjid. Dulu markasnya TPQ, TPA, Madin itu masjid. Karena pondok pesantren jumlahnya sangat terbatas, nggak bisa nampung seluruh masyarakat Islam yang ingin belajar di sana. Daya tampungnya terbatas. Tapi kalau masjid hampir tiap kotak itu, kotak perkampungan, itu satu RW mesti ada masjid. Satu masjid, atau paling tidak langgar atau musola lah satu. Nah, yang jadi masalah emang guru ngajinya siapa? Gurunya. Nah, ini yang tadi kita kayaknya pentingnya di sini. Saya punya pikiran gini malah nanti. Pak Ramadan, kalau Ramadan mungkin waktunya, mungkin setelah pensiun, bahkan nanti pensiun kurang 5 bulan saya. Oh, cepet ya? Kurang 5 bulan, sudah 39 tahun saya mengabdi ke negara ini, Insya Allah. Tidak terasa. Kita ingin mengadakan satu itihad lagi lah itu. Persatuan guru-guru ngaji itu lagi dengan keadaan sekarang ini. Kita mau apa? Diam, menyerah. Kalau saya nggak suka menyerah, itu saya paling suka tantangan. Berkelahi pun berani kalau sudah urusan ini. Tapi urusan politik kan nggak mau. Beda urusan ya. Kalau mati sangit ya. Harapan saya gini sih nanti, masjid-masjid yang tidak ada TPQ-nya itu diundang juga takmirnya. Jadi yang diundang nanti takmir, kalau di dalam masjid itu sudah ada TPQ-nya, ada madinnya, itu pengelolanya kita undang. Lalu ada sarasean situ. Mengerucut dari sarasean, mudah-mudahan terbentuk organisasi yang akan mewadai para guru ngaji seperti dulu. Alhamdulillah. Ini dulu, sehingga nanti kita aminkan ada musabaqah antara unit-unit di masjid itu. TPQ Madin Semalang ini dimusabaqahkan. Nanti ya pendekatannya ke, ya mudah-mudahan wali kotane modelnya kayak Pak Sutiaji ya, Ustadz ya, mantan guru ngaji. Mantan guru ngaji. Ya, kita kan juga butuh data, Ustaz. Secara Kota Malang ini data TPQ kan kita nggak punya, sudah nggak ada sekarang. Jadi
Kalau saya dulu bilang, dulu saya punya unit itu 112, sekarang tinggal berapa itu Nggak punya data. Punya data. Nebak pun nggak bisa ya. Nebak pun nggak bisa. Ya. Yang jelas di tempat saya masih ada. Masih ada, alhamdulillah. Selama saya hidup tidak boleh itu mati, harus Betul. ada. Memang yang susah kan nyari gurunya, Ustaz. Jadi orang yang punya keinginan untuk Ya. membantu orang membaca Al-Quran ini yang Jadi masalah itu kan PR. gini Ustadz Saran, kelebihannya metode Iqra dibanding yang lain itu murah dia. Murah. Dan semua bisa gunakan. Harga bukunya itu bahkan ketika dibaca banyak orang itu kan Ustadz Asad Umam yang mengubah ini, beliau bukan ngarang yang mengubah dari qiraati kemudian diperbaiki sistemnya oleh beliau. Apa yang diperbaiki saya tidak pernah mempelajarinya, nggak tahu. Nah, tapi yang penting ketika dibaca kita laporkan itu, loh, sampean tahu kitab Sahih Bukhari, tahu Ustaz? Itu dicetak berulang-ulang tapi royaltinya keluarganya nggak pernah dapat, itu nggak apa-apa itu. Betul. Ini Iqra cuman segini ya biar aja dibaca orang untuk kebaikan kok. Kalau harus beli dari sini kan jauh, kan nyetaknya belum selesai padahal dibutuhkan saat itu kan ya biar aja. Masya Allah, saya diajari ikhlas sama dia. Luar biasa. Cari orang seperti itu wangel aja, wangel gitu. Padahal dari segi fisik sakit malah. Iya. Sakit. Luar biasa itu. Teman-teman kita yang dialamin kita ajak berkenalan sama beliau itu semangatnya jadi wah. Ini jihad kita di sini lah. Kita di situ. Karena tiap hari. Kalau demo nggak bisa tiap hari sepanjang tahun nggak bisa. Betul. Itu hanya untuk orang suapir perhatian dalam satu masalah. Tapi perhatian kepada Al-Quran yang nggak pernah dianggap sebagai hal yang bermasalah ketika orang nggak bisa baca Al-Quran dia Muslim tidak dianggap sebagai masalah dan dia nggak pernah demo tiap hari. Nah, harusnya padahal ini masalah besar ya. Iyalah. Ini masalah besar. Nah, menurut saya sampai kapanpun umat Islam Indonesia ini gak akan akrab dengan syariat agamanya gara-gara gak dekat dengan Al-Quran. Nah ini Mana tadi yang begitu? saya awali Al-Quran di PHK kan di situ. Jadi Al-Quran itu seakan-akan kita sentuh ya di bulan puasa saja, lepas itu hilang. Jadi kembali kerak. Jadi bukan pekerjaan saja yang di PHK. Ini kan kembali semangat kita berinteraksi dengan Al-Quran ini yang di PHK sementara. Di PHK sementara. Ya kalau masih anak-anak di PHK sementara, tapi kalau itu sudah dari remaja susah nih. Coba kita lihat di masjid-masjid itu kalau ada tadarus ya, itu coba lihat ada nggak remaja yang ikut serta. Itu kalau dari 100 masjid yang ada, ini ngawur saja ya. Ngawur, belum ada penelitiannya. Itu kalau 100 masjid yang ada, dugaan saya itu hanya 10 lah yang gitu. Ada remaja ya. Perkiraannya yang SMP SMA ikut ngaji dengan bacaan yang enak didengar telinga. Sisanya nggak tahu. Solusinya teman-teman sebagian bikin rumah tahfidz. Rumah tahfidz. Nah, sehingga targetnya di tahfidz. Satu kita pernah ada beberapa putranya jamaah itu ikut itu. Kemudian di sebuah tempat sekolahannya bikin itu. Ini ada rumah tahfidz yang memang gurunya memang bagus ya. Maka ikut gurunya bagus. Kemudian di sekolahnya ini ikut guru ini diajari tahfidz juga ya. Kemudian gurunya bacanya tidak begitu bagus, apalnya banyak memang. Ya, bacanya tidak begitu bagus, suara, kaidah tajwidnya juga tidak begitu disiplin, nular ke muridnya. Ketika saya coba, ini anak saya ikut rumah tahfidz, yang ini sekolah yang mengajarkan hafalan Al-Quran, dua-duanya saya adu di depan saya, coba baca surat ini dua-duanya, gantian ya. Maka yang gurunya tidak bagus ini, banyak sekali kesalahannya, apal memang, apal urutan dibaca ini, apal lanjutnya apal, tapi begitu dibaca, loh kok gitu bacaannya ini kurang dengungannya, ini matmu kurang panjang, ini makhrajnya kok gitu, ini kurang begini. Lah, jumlahnya kayak gini berapa ya? Dari segi hafalan iya. Tapi hukum-hukum tajwidnya hilang. Ini payah ini caranya nih. Nah, ini kan juga masalah ya. Nanti kalau misalnya saya bayangan saya apakah sulit ya nanti kumpulkan teman-teman karena metodenya sudah banyak. Yang dulu juga 30 metode bisa kok. Tapi nanti kalau misalnya lembaga itu mau ngadakan itu berdebat sendiri hatiku ini. Kalau nanti ini misalnya dikumpulin terus kita mau ngadakan pencetakan guru ngaji baru gitu ya. Nanti gimana caranya kita bisa ngerayu pemerintah supaya disokong dengan dana ya. Gimana ya? Metode apa ya yang paling
Taunya saya yang paling murah meriah itu tukang becak pun bisa beli bukunya ya Iqra. Ya. Dan tidak perlu harus lewat agen seperti apa? Iya, metode sekarang kan semuanya harus MLM itu, multi level marketing kayak betul. gitu harus Pak. Wah, men Al-Qur'an malian. Iya. Saya bayangan loh. Lah kalau begini kawan bisa membumi, Betul, yang bisa menikmati Al-Qur'an orang yang berduit kalau gini caranya. Ya, jadi malah orientasinya seakan-akan malah ke bisnis ya. Lah, saya nggak berani. Malah di bisnis kan jadi. Yang nyebut sampean ya. Ya, arahnya ke sana. Nah, kan ketika ada teman-teman yang menyatakan bikin metode baru macam-macam namanya, saya tidak perlu sebut di sini. Jadi khawatir saya yang salah ya. Itu loh harganya kok mahal. Ini Iqra waktu itu harganya cuma 1.500, 2.000 lah, paling mahal 1.500 itu yang gede. Sementara yang ini satu jilid aja 10.000, nanti kalau 6 jilid 60.000, ada yang satu set itu 15.000, ada yang 20.000. Mengapa tidak ini saja yang dipertahankan, yang Iqra kemudian kau perbagi apa yang keliru, seperti Ustaz Asadumah mengajarkan kita itu. Kalah, karena saya bukan ahlinya ya. Kan backgroundku wong eksakta ya, tertarik ke sini karena panggilan ilahi ya. Betul. Andai kata aku punya kekuatan seperti yang mereka punya tentu, tapi inilah takdir Allah ya wis. Gimana ini? Ya kalau nanti misalnya berdiri ya diskusi apa yang harus disampaikan, ini kritikan saya kepada mereka mudah-mudahan bisa dijawab. Jadi misalnya buku apa, metode apa itu gampang dibeli di toko di pinggir-pinggir di Jalan Wilis oleh sini yang buku yang bukan loa itu, tapi buku yang harganya memang jauh di bawah ini karena memang pajaknya beda kan gitu. Kalau sudah masuk toko kan pajaknya mahal, sehingga harganya harus ditanggung pembeli kan gitu. Nah, bayangan saya ke sana ya. Saya tidak akan menyebut satu metode nanti dikira mendukung dan ikut memasarkan lalu melupakan kan, enggak lah ini. Metode yang paling berkesan di masyarakat ya Iqra itu ya. Udah. Iya. Dan karena itu kan sudah lama. Aliran ormas apa saja itu sebenarnya sudah mesti kenal semua. Ya, kemudian kok terjadi seperti sekarang ya mudah-mudahan itu baik aja lah namanya. Ya, pada intinya kan semua metode sebenarnya kan baik saja cuma. Ya tergantung gurunya. Ini ada itu pengalaman. Tergantung gurunya anak itu saya tadi. Sendiri nih ya, yang ikut takfid tadi itu. Pernah. Kalau zaman saya dulu memimpin itu di jadi apa ya? Kepala direktur bagian pengajaran namanya ya, itu semacam wakil kepala sekolah bagian pengajaran kan nyusun roster ya, daftar pelajaran. Ini saya jadi seperti guru akhirnya belajar ini otodidak gitu. Akhirnya bagaimana setahun itu anak yang nggak bisa baca Al-Quran ukurannya TK ya, bukan yang SD, yang diukur adalah TK. TK begitu dia masuk Iqra jilid 1 itu jilid 6 itu sudah hampir lulus dari TK 0 kecilnya. Ketika TK 0 besar dia sudah harus bisa membaca Al-Quran. Itu gimana cara itu? Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang tidak tentu karena tergantung kecerdasan anak ya. Betul. Tapi ada yang berhasil memang ketika itu diwisuda sebagai wisudawati yang terkecil. Kalau baru naik ke TK 0 besar, saya masih kan namanya Febri ya. Febri Anisaningrum itu salah satu guru ngaji kita di Alamin kan sudah resign mungkin sekarang. Luar biasa. TK terus disuruh baca dari halaman mana saja bingung. Orang-orang yang ngetes bingung, anaknya bisa baca loh kok iso. Ini bukan hanya anaknya pinter, Bu, batin saya ya. Ini pinter gurunya. Ya benar. Anaknya sepinter apapun guru nggak pinter kan juga nggak. Kalau giliran anak saya ketika saya nggak bisa ngajar lagi karena pulangku malam, bahkan pindah tugas ke Sidoarjo ya, anak saya giliran ngaji loh. Ini sampai kelas 0 kecil sampai kelas 2 SD 4 tahun. Belum lancar ya. Ini nggak bahas soal Quran. Waktu itu pakai metode apa ya? Ternyata bukan metodenya ummi. Bukan metodenya yang keliru, gurunya yang nggak bisa itu karena nggak ada taksin di antara para ustadz itu. Oleh manajemen ketika itu harusnya ada taksin, para guru itu diperbaiki bacaannya dan bagaimana cara penyampaian ngajar itu supaya cepat, dan deteksinya oleh lembaga juga tidak bagus loh. Ini kok lama nggak? Kalau zaman saya nggak bisa, nggak boleh. Kalau ada begitu guru dipanggil. Sudah ada waktunya ya, sekian harus. Ini kok belum ada kontrolnya karena memang ada. Saya kebetulan yang ngontrol itu. Jadi anak boleh masuk ke jilid berikutnya
itu boleh pakai guru penguji yang lain, tapi begitu masuk Al-Quran saya yang uji. Harus dipastikan. Dari Ustaz Abidin sama saya. Ustaz Abidin sekarang sudah jadi guru di Jakarta. Jadi terdeteksi akhirnya. Loh lah ini kok lama nggak lulus, ini kok panggil gurunya, apa yang sulit dari anak ini Ustaz begini, oh ya langsung tak ajar langsung, begini ya besok ngajinya sementara kamu ingin lulus nggak? Segera pegang Al-Quran kan gratis, pengen kita beri ya, diberi dari TPQ. Ingin Ustaz lah, kalau ingin saya tahu dulu ya, kalau berhasil nanti kamu dapat ini. Peng, ya, itu ada iming-imingnya. Ada apa itu biskuit biskuit beng-bengnya. Tak beri itu lah mau. Nah, ternyata ini berat, kalau gitu itu coba dikumpulin, kemudian refreshing semacam upgrading gitu upgrading bacaan dan cara ngajar gitu. Guru-gurunya aja. Iya, guru-gurunya. Adanya seperti terstandar terus akhirnya. Lah setelah bergerak ke sini makin turun. Dan korbannya anak saya 4 tahun Umi jilid 2. 4 tahun ini. 4 tahun. Ini jelas gurunya sih nggak benar. Akhirnya saya keluarkan dari TPQ. Nah, sementara nggak usah masuk dulu ya. Nanti ngaji sama Abi. Satu bulan kamu bisa baca Al-Quran. Betul. Abi nggak bohong. Enggak lah, insya Allah 1 bulan aja ya. Kan kamu sudah hafal berbicara iya semua, hafal. Yang dipotong-potong apa? Hafal. Sambung-sambung apa? Hafal. Coba aja. Oh ya, oke. 1 bulan kemudian masuk Al-Quran, saya tunggu sampai dia masuk juz 4 kalau nggak salah waktu itu. Tak kembalikan ke TPQ-nya. Jadi saya nggak mau bayar sebagai hukuman maksud saya kepada lembaga. Gak beneran aku dizolimi ini. 4 tahun loh. 4 tahun loh. Jilid 2. Gas, payah. Terus saya berpikirnya mesti kalau ada begitu terus yang kasus kayak gini berapa banyak ya? Iya, betul. Itu baru 1 TPQ. Ya, jangan-jangan banyak TPQ. Nah, sehingga semakin menes aku. Terus ngatasi ini kira. Yang merasakan yang seperti ini apa hanya saya ya? Nah, ternyata enggak ternyata banyak, insya Allah banyak. Jadi ya ini kembali lagi Ustaz, ini kan harapan kita kan bulan puasa ini umat Islam, terutama anak-anak kita itu kembali berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita sih berharap interaksinya ini kan tidak di bulan puasa saja, tapi tetap berkelanjutan. Nah, ini kan yang harus melibatkan kan orang tua. Orang tua kan harus terlibat, punya andil yang besar. Betul. Nah, selama ini diserahkan ke TPQ, sudah TPQ, tapi orang tuanya nggak berinteraksi juga. Ini memang juga masalah. Ini masalah mendasar di negara kita ini ya, di tempat tertentu aja yang tidak di bagian provinsi ini. Itu pun spot-spot tidak seluruh provinsi itu. Rata-rata orang tua nggak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian dia berharap dengan mengirimkan putra-putrinya ke tempat ngaji yang disebut Madin atau TPQ, itu kesalahannya bisa diobati oleh anaknya. Gitu. Lepas tangan jadinya. Kelihatannya lepas tangan. Dan itu rata-rata begitu. Sehingga memang kedepannya ini minimal tempat-tempat yang masih ada Madinnya, ada TPQ-nya, ada TPA-nya itu, ada TK Al-Quran-nya itu harus bisa mengumpulkan orang tua itu dalam bentuk persatuan orang tua santri. Sehingga nanti satu visi misi, tidak bisa katakanlah sekolah ini kan, Ustaz jadi guru di sekolah SD Muhammadiyah 1 tanpa kepedulian orang tua yang tergabung dalam paguyuban itu nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Maka tiga pilar pendidikan di masyarakat ini, si anak didik sebagai objek didik, kemudian lembaga sekolahan itu sebagai yang menggodok mereka, kemudian pendukungnya. Ya, kalau mau kakinya diperbanyak tidak hanya 3 bisa 4 bisa 5, tapi ini dulu pendukung itu ya. Ini dulu orang tua ini benar-benar mendukung luar biasa dengan pengawasan. Ya, kalau memang waktunya ngerjakan PR ngaji di rumah itu ya suruh dia ngerjakan PR ngaji bacanya di rumah. Kalau mungkin
dukung ya dukung ya. Mungkin pengawasan ini agak lemah ya. Pengawasannya Jadi juga lebay. Orang tuanya mungkin juga ini. Iya. Ini yang bikin masalah ini. Ngine lebih tok ae Indo asik di Maris. main HP. Ya, alhamdulillah di STM Muhammadiyah 1 kan kita punya program itu Ustaz. Jadi selama pandemi pun ini alhamdulillah jalan. Jadi pandemi ini kemarin, kalau sebelumnya kan guru-gurunya masuk, karena pandemi anak-anak tetap harus ngaji, jadi kita mulai jam 1 sampai jam 2-an itu akhirnya daring. Daring itu kan sangat tidak maksimal Ustaz, tapi minimal ada upaya, dan itu malah di protes anak-anak kalau nggak jalan. Oh, ini kok mandek nih, jadi akhirnya Ini berarti provokasinya diperjalan. berhasil Jadi, ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi selama pandemi alhamdulillah kita nggak berhenti untuk program ngaji. Nah, jadi- kalau ganti tak takon nih saya ini. Nah, monggo Ustaz. Yang sekolah yang model beginiannya jumlahnya berapa di? Nah, ini yang kita sepengetahuan? nggak bisa terdeteksi nih, Ustaz. Jadi ini kan yang Ya kalau cuma satu kan kasihan ini umat Islam Iya, ini ke depannya, makin kasihan lagi nanti ini. betul. Jika cita-cita orang yang menggebu-gebu kita Indonesia harus negara berdasarkan syariat. Syariat dari mana? Kalau kemudian penduduknya nggak ngerti Nggak ngerti Al-Quran, Al-Quran. moco aja gak iso. Dasar kita di Al-Quran itu Ustaz ya. Apalagi mencintainya. Kalau di nalponnya marah-marah tapi suruh baca nggak bisa. Baca nggak bisa. Jadi ya ini PR kita bersama. Jadi berat memang. Ya, sesuatu yang berat harus dimulai. Betul. Saya tidak pernah putus asa untuk berpikir dan berbuat, dan selalu learning by doing saya ini. Learning by doing. Sehingga walaupun backgroundku orang eksakta, tapi kalau suruh membaca kitab gundul aku ya iso lah. Kok aja tadi gurune ya. Tadi Wajah guru jadi santri. itu guru bagiannya yang pintar aja lah ya. Betul. Sehingga ya kita berharap nanti ke depannya ada ide-ide segar yang mencerahkan ketika kita sudah sama-sama kumpul yang punya perhatian sama. Saya yakin yang begini ini jumlahnya tidak sendirian saya. Betul. Ya, Jadi kalau dikumpulkan di Malang ini yang katakanlah dulu unit-unit yang pernah saya pimpin misalnya gitu, kita ajak Saraisan ngomong ngalor ngidul yang berkenaan dengan ini ya, kayak poskas ini ya. Seperti apa nanti yang mereka inginkan dan dikehendaki. Betul. Kalau ternyata kemudian sudah ada lembaga itu tapi tidak kalau ada Nggak aku jalan, nggak efektif ya. kok nggak tahu dulu markasnya LPTK itu di Masjid Al-Amin Bahrain ya. Sempat mimpin malahan saya. Pernah mimpin dan pernah juga di Masjid Khadijah Arjuna itu dulu markasnya ada 2 dulu, setelah di sana kemudian pindahnya. Berarti ini nunggu Ustaz Agus pensiun nih. Saya Udah tidak coba. berharap gitu. Saya berharap ada yang memulai lah. Ada yang memulai. Ada yang mulai nanti tak dukung gitu. Tapi Siap. kalau nanti tidak mulai ya, model saya itu kalau sudah memulai tidak mau berhenti. Oh, berhenti. Yakin dengan Apalagi hati urusan dakwah ini. ini harus serius, maka saya akan serius. Kalau ini serius loh, kok ada pertentangan di situ kok malah banyak pertentangan, saya tinggal pergi. Saya akan bikin sendiri yang tidak banyak pertentangan, karena pertentangan itu menghabiskan energi. Betul. Energi hati ini loh. Ya. Energi fisiknya tetap sama, energi hati ini bikin tidak semangat, dan selesailah urusan kalau orang sudah kehabisan semangat. Iya. Ini udah berapa menit Ustaz? Kita ngobrol-ngobrol. Waktunya nggak terasa ya. Iya. Memang kalau membahas Al-Quran ini kayaknya nggak habis waktunya, Nggak habis. nggak cukup, karena memang Al-Quran ini sangat luar biasa. Nah, cuman harapan saya gini, ada perbaikan nanti di sistem pembinaannya, bukan dalam sistem penganggarannya. Sekarang sudah pemerintah punya perhatian, jadi Ya, guru-guru alhamdulillah, ngaji itu supaya madinya jangan sampai bubar gitu. Ya, Lalu betul. disumbang dengan insentif dari Insentif, pemerintah dan- supaya itu bisa bertahan hidup. Ya. Tapi kedepannya tidak hanya itu, tapi perhatian dalam manajemen, jadi ada supervisi itu kayak gitu. Betul. Ini bener duit yang kau gunakan memang digunakan untuk manajemen TPQ Madinmu. Ukurannya apa sekarang? Betul. Kan harus selalu diukur, bisa diukur. Ya. Kalau bisa diukur, kemudian ukurannya sama, insya Allah itu akan menjadi salah satu pendorong bagaimana meningkatkan kinerja dari TPQ atau Madin itu, sehingga yang dihasilkan bagus. Yang terakhir, kalau itu sudah dilakukan, maka kalau yang mendorong ini pemerintah mungkin lebih mudah untuk melaksanakannya. Di sana ada dana, yaitu diadu mereka dalam musabaqah. Dalam musabaqah. Ada tartil, ada takfid, atau nanti cerdas cermat Al-Quran, cerdas cermat Qasasul Anbiya. Wah, luar biasa. Itu luar biasa ya. Itu ditayangkan dan itu menarik ini. Karena itu Menarik. tidak dilarang kan, boleh. Iya. Itu disupport. Nggak ada larangan ya. Nah, itu dalam rangka membangun karakter bangsa. Betul.
dalam bentuk apa ya, revolusi mental Ya. atau reformasi mental. Reformasi mental sama saja. Nah, iya. Nah, Ya, emang saya kira tidak perlu dengan lip service, tapi ya keputusan ini harus Keputusan. dilaksanakan gimana dan caranya. memang harus melembaga. Melembaga itu kan kita semakin kuat, Ya. semakin mudah untuk Kalau bergerak. nggak di lembaga memang susah itu. Kalau ada lembaga, ada yang koreksi lembaga. pemerintah. Ini waktunya Anda membiayai kami untuk mengadakan ini. Kalau nggak mampu gitu, orangnya kan terbatas di Ya, pemerintahan. benar. Dibantu oleh lembaga yang berdiri. Lembaga yang berdiri siapa yang ngangani nanti? Kan belum ada Belum sekarang. ada. Ayo diteknologi. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Amin. Ya, alhamdulillah di Muhammadiyah 1 ini gurunya ngaji Ustaz. Jadi guru-gurunya pun kita kelompokkan. Kelompok paling besar itu 4 orang. Jadi 4, 3, ada yang 2. Kita petakan sesuai dengan Kemampuannya ya. kemampuannya. Syukurlah. Jadi Ya, guru saat muridnya jadi saya harus- membayangkan dulu begitulah si Muhammadiyah ini Ya, kan dulu harus. tidak perlu sebut karena orang yang sudah bisa baca Al-Quran dulu. Alhamdulillah di Sekarang Muhammadiyah kadang 1 sudah penataran itu loh, kok suruh baca Al-Quran, loh kok ya kayak gini, namanya nggak bisa ini, harus dari nol ini. Harus dari nol. Harus dari nol ini, maksudnya Jadi- keliru, semuanya keliru. Aduh. Ini kalau ngikuti standar dia nggak boleh dapat sertifikat, karena sertifikat itu ukurannya bukan dia ngikuti penataran, Ya. tapi dia Bisa. bisa ngajar. Bisa. Ada, nanti ada peraturan micro teaching itu. Itu loh, terus kalau micro teaching dia nggak bisa baca Al-Quran, yang mau diajarin apa? ngajarin gitu apa? kan. Oh, tapi ya saat kenawi lah, nggak apa-apa diberi aja seadanya, itu kasihan nanti kan bukti sampai di sini kan dapat syahadah. Tapi Akhirnya syahadanya itu dalam bentuk kasihannya jadinya. Terus Ya. kasihan ya. ya dengan pendidikan Tapi secara dikasihani kan gitu. secara kompetensi kurang. Jadi ya, tidak mudah-mudahan. muntas, tidak jahit jidang itu enggak predikat dikasihan. Jadi kan ya Oh, mudah-mudahan ke dari depan. situlah. Dulu kan waktu saya mimpin LPTK itu kebetulan sudah jadi ketua PJM. Oh iya. Sudah jadi ketua PJM. Maka kelinci percobaan dalam tanda petik itu ya guru-guru di SD Guru-guru ini. di SD. Lah kok aku sih enggak sama Quran dengan baik dan benar ini gimana? Saya belum masuk itu Ustaz. Waduh parah ini, terus berpikir sendiri ketika itu sing dukung ya ada beberapa guru gitu yang paham dengan dunia Al-Quran, kemudian dia qori ya. Tapi sebagian besarnya kan tidak, tapi kan nggak bisa nih dikeluarin semua. Iya, benar. Itu namanya kejam, tidak berperik ke Al-Quranan. Orang bener lah, itu harus ini tantangan. Jadi kalau gurunya bisa ditandani, lalu dia akan nyebarkan ke murid-murid, ini kan ilmu nyentah mau bingi pala jariah ini kan, wah eman nanti buat ke amal jariah. Ya, ini ya, bagaimana di manage nanti supaya itu bisa ya, geraknya akhirnya ke lembaga, ke manajemennya supaya ini masuk ke dalam sistem pembelajaran, gimana nanti supaya akhirnya terjadi seperti yang sekarang terjadi. Alhamdulillah saya ikut bersyukur. Benar, alhamdulillah. Saya ikut merevolusi SD ini. Ini terakhir mungkin Ustaz. Ini saran buat anak-anak kami di SD Muhammadiyah 1 dan mungkin termasuk orang tuanya ya untuk apa? Kembali jangan sampai melepaskan diri dari Al-Qur'an. Kira-kira gimana Ustaz? Ya. Trik-triknya saran ke anak-anak kita terutama. Dulu pernah di rumah saya itu anak-anak saya semua lulusan SD Muhammadiyah. Ya. Dari yang baru sampai yang ragil itu. Saya sempat dapat yang terakhir ya. Itu dulu ketika anak-anak masih anak-anak remaja sama anak-anak SMP sama itu kita punya kebiasaan di rumah itu tadarus. Tadarus sama orang tua. Iya, sama orang tua. Sama orang tua. Tadarus ya, kalau nanti itu bisa berhasil, tiap rumah bisa tadarus antar keluarga itu, maka orang tua paguyuban nanti itu melakukan darling. Oh, I love you darling. Darling, ya. Apa darling? Bukan kekasih, tapi darling tadarus keliling. Oh, tadarus keliling, Iya. iya. Tadi paguyuban. Berarti antara orang tua ini. Iya, paguyuban. tadarus nanti baru diisi kajian lah dalam kultum atau kulum Iya, gitu ya. iya. Pengajian yang 10 menit atau yang 7 menit. Tapi diawali itu dengan membaca Al-Quran dulu. Bersama. Oh Masya Allah, ini rumah akan disinari baca Al-Quran ini. Ini Untuk waktunya terserah terserah keluarga mereka aja, nih, terserah bagaimana mereka itu bisa aja ya. dikeluarkan. Sampaikan ke paguyuban. Dulu zaman saya nggak sempat, Iya, iya. tidak sempat karena ya saat itulah ya, seperti itu takdirnya qadarullah seperti itu. Tapi sekarang kan sudah mengalami perbaikan ya keadaan, nantinya ibu-ibu itu sekarang mungkin semua sudah bisa baca Al-Quran. Insyaallah, insyaallah. Dari situ nanti bisa adakan ini. Kalau itu bisa, maka akan keterusan nanti. Orang kalau sudah lidahnya ini sudah mengecap enaknya membaca Al-Quran, itu nggak mau berhenti. Berhenti malah canggung gitu. Nggak enak itu, Nggak seperti orang olahraga nggak keluar keringat. Ya, gitu. benar. Nggak enak itu, badan jadi sakit semua gitu kan.
Bahkan ada beberapa ustadz itu yang mengkhatamkan Al-Quran sambil sholat malam. Benar. Itu melestarikan dalam kehidupannya. Ini kan kalau bisa kita tiru itu kan luar biasa di anak-anak kita. Kalau anak-anak kita mungkin susah. Orang tuanya lah. Kalau orang tuanya bisa menjaga itu nanti kan nular ke anaknya. Walaupun tidak diselesaikan dengan cara sholat malam, tapi dikatakan dengan cara biasa lah. Itu kan wah, kalau semua orang tua SD Muhammadiyah, tidak hanya SD Muhammadiyah 1, tapi seluruh SD Muhammadiyah itu kayak begitu, luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan ini saran yang luar biasa. Mudah-mudahan kita anak-anak kita yang dengar ini mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan orang tua. Jadi ya, insya Allah. Kita berharap kita bumikan Al-Quran kembali. Dan memang kita punya target ya, dari Muhammadiyah 1 ini lulusannya tidak boleh lulus tanpa bisa membaca Al-Quran. Jadi itu target kita, dan yang nggak masuk ya maksimal kelas 3 sudah harus bisa. Kalau gitu saya usul tahun depan digodok sama tim, ini sini tentu tidak bisa sama guru, mungkin tim lulus dari SD Muhammadiyah baru boleh ngambil ijazahnya kelas 6 kalau sudah setor apal juz ke-30. Ya. Insya Allah sudah jalan, sudah jalan. Jadi nanti mungkin kalau meningkat, kalau bisa setor 2 juz 30 sama juz 1 atau 30 sama 29. Ada penghargaan khusus. Ya, tidak hanya dapat jasa tapi apa kenang-kenangan itu. Ini nanti akan membekas pada jiwa mereka, dan mereka kelak akan jadi setua kita. Dia akan membawa nilai ini sampai mati, disebarkan ke masyarakat. Ala ilmu yang tafawwi lagi ini. Wes gitu Ustaz, bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan ini berbicara pengalaman Ustadz Agus dan perjalanan TPQ, TPA yang ternyata dari tahun ke tahun ada penurunan ya. Kita berharap ke depan ini dengan keterlibatan pemerintah Ustadz yang sudah mulai mendukung, kita berharap ke depan kembali lagi seperti zaman-zaman jayanya. Dan mudah-mudahan anak-anak di rumah bisa, ini inspirasi bagi kita. Ustadz Agus ini eksakta, ternyata punya kecintaan yang luar biasa terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak mengenal jurusan apa, semua jurusan harus berinteraksi dengan Al-Quran. Dan insya Allah Al-Quran ini lebih banyak membahas eksakta malahan dibanding fikih Ustaz. Jadi mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita bersama. Dan sampai jumpa di Pondok Ramadan berikutnya, di podcast berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.